Balet tidak hanya indah, tapi bisa untuk bunuh orang. Hari pertama, Emma di penjara. Tahanan lain menyodorkan pisau ke lehernya. Ia seketika berbalik dan menendangnya, sampai terjatuh. Emma menenangkannya. Tak disangka tiba-tiba dipukul, tanpa menunggu tahanan bereaksi. Emma marah, menendang kedua kaki tahanan itu. Ia bangun dengan cara kayang. Tahanan yang tidak senang bersiap, tapi Emma langsung datang, menendang tahanan itu. Emma berhasil menghindari pukulan tahanan. Ia langsung menendang lagi. Semakin kesal, tapi tahanan tidak berhasil pukul Emma. Wajahnya tampak kesal. Emma langsung memukul tahanan itu lagi. Terakhir, dengan tergesa-gesa, Emma menendang tahanan itu sampai jatuh. Di saat ini, penjaga langsung datang, memborgol Emma, mengurungnya di ruang kecil. Tapi Emma tidak melawan, malah berlatih bela diri di dalam, agar dirinya menjadi lebih kuat. Karena suaminya dibunuh, putrinya diculik, ia harus cari cara untuk menyelamatkan putrinya. Balas dendam. Emma adalah penari balet profesional. Suaminya punya perusahaan gas. Putrinya cantik dan pintar. Keluarga mereka bahagia. Tapi, di malam itu, sekelompok orang misterius menyergap suaminya, mengirim seseorang untuk menemui Emma, meminta dokumen penting perusahaan suaminya. Atau tidak, hartanya akan disita. Emma tidak berdaya. Ia meminta bantuan Jack, temannya. Jack menyarankan untuk cari dokumen itu. Tapi Emma tidak tahu di mana dokumennya. Ia mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Tak lama, polisi datang, mengeluarkan sekantong bubuk dari mobilnya. Temannya dibayar untuk mengkhianatinya, memasukkan bubuk itu ke dalam mobil. Oleh karena itu, Emma ditahan. Di saat ini, pria misterius datang menculik putrinya. Emma yang tahu kabar itu, marah. Tak bisa berbuat apa-apa. Tahanan itu adalah bawahan pria misterius. Ia menanyakan keberadaan dokumen itu. Emma berhasil mengalahkannya. Emma dipukul pingsan. Dibuat seakan Emma sedang bunuh diri. Tak lama, ia dibawa ke rumah sakit. Kedua dokter di dalam melihat dada Emma, ingin berbuat tidak senonoh. Kedua dokter di dalam melihat dada Emma, ingin berbuat tidak senonoh. Satu orang maju ke depan. Tiba-tiba Emma tersadar, menendang dokter itu hingga pingsan. Satu lagi bergegas menyerang. Tak disangka, Emma meletakkan defibrilator ke dada dokter. Supir menunggu antrian. Emma muncul dari belakangnya. Dari sini, Emma kabur dari penjara. Ia ingin mencari dokumen yang ditinggalkan suaminya. Ia datang ke gedung opera, melihat sepasang sepatu balet, taruh Carter di dalam. Pemilik sepatu ini adalah temannya yang menjebaknya. Setelah dipakai, di saat ini, kakinya jinjit. Di sisi lain, Emma melihat ke bunga pemberian suaminya. Ada kartu yang ditinggalkan. Di dalam bertuliskan alamat airport, tempat loker dan kode. Suaminya sudah tahu ada orang yang mengejarnya, jadi sembunyikan dokumen itu. Informasi dokumen ada di kartu itu. Ia datang ke loker di airport, menekan kode. Pintunya terbuka. Di dalam ada dokumen suaminya. Belum sempat lihat, ia bawa dokumen itu pergi. Belum meninggalkan airport, pria di bawah mengejarnya. Ia bergegas lari. Orang-orang ini mengejarnya. Tak ada cara lain. Ia bersembunyi di sebuah toilet. Kedua pria itu masuk ke toilet wanita. Petugas kebersihan menahannya. Tapi ia malah dipukul. Pintu toilet satu persatu dibuka. Tiba-tiba, pria satu lagi menahannya, menarik tasnya. Tapi Emma berhasil menahan, lalu menendang pria itu. Ditendang terus-menerus. Tak disangka tendang balet hebat, bisa menendang dari segala sisi. Keduanya pingsan. Emma lanjut untuk kabur. Di saat ini, Jack meneleponnya. Emma memberitahunya, naik ke dalam mobil. Tapi mobil melaju ke arah yang berbeda. Emma bingung, bertanya ke supir, tapi tidak dijawab. Perlahan menaikkan kaca penghalang.
Di sini ia tahu, dirinya sudah ditangkap oleh pria misterius. Tak lama, ia sampai ke sebuah pabrik. Pria itu juga membawa putrinya. Si botak merebut tasnya. Lalu mereka dibawa ke dalam ruangan untuk dibunuh. Kudengar tendanganmu bisa sampai kepala. Tapi tenaganya tidak cukup. Ia dengan cepat dipukul oleh pria itu. Tapi si pria berotot lupa. Jangan beri Emma kesempatan untuk berdiri. Si botak mendengar suara keributan, tapi ia ditembak mati oleh Emma. Tak lama, polisi datang. Lalu bawa Emma dan putrinya ke kantor polisi. Emma belum menyerah. Karena ia belum tahu orang misterius itu. Jadi Emma beritahu segalanya. Tapi kasusnya antar dua negara, jadi sangat rumit. Polisi harus menghubungi kedutaan Rusia di Amerika. Tapi Emma menahannya. Ia berkata, kalau pemimpin tahu masalah dokumen itu, berarti ia adalah pria misterius itu. Karena pemimpin yang benar, tidak tahu masalah ini. Dengan cepat, pemimpin datang. Tak disangka pertanyaan pertama, mengenai dokumen itu. Ia meminta dokumen itu. Tapi di saat ini, Emma menusuk perut pemimpin. Dan ia mati. Emma bergegas menembak ke arahnya. Emma kira ia adalah pria misterius itu. Seketika telepon pemimpin berdering. Ia angkat. Di dalam telepon terdengar suara Jack. Emma sadar. Pria misterius itu ternyata Jack. Selama ini, ia ingin dapat bagian dari suaminya. Mengambil saham perusahaan senilai 1 miliar. Mengendalikan seluruh perusahaan. Yang Jack tidak tahu, ia tertangkap basah. Emma mendengarnya.